Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Malam di Desa Watu Kenek. Desa Watu Kenek, sebuah tempat terpencil di Pulau Jawa, menyimpan banyak misteri. Dikelilingi hutan lebat bernama Alas Dowo. Desa ini dipenuhi larangan dan aturan yang diwariskan sejak zaman leluhur. Tak seorang pun berani melanggar, terutama peraturan yang melanggar penduduk keluar rumah setelah maghrib. Namun bagi Danu, seorang pemuda dari kota, cerita itu hanyalah mitos untuk menakut-nakuti orang luar. Danu datang ke Watu Kenek untuk memetakan potensi desa dalam program pemerintah. Ia tinggal di rumah Pak Ruslan, kepala dusun yang ramah. Ketika Danu bertanya soal larangan keluar rumah, Pak Ruslan hanya berkata, "Jangan tanya lebih banyak. Hormati peraturan kami. Apapun yang terjadi, tetaplah di dalam rumah." Danu meskipun penasaran mengangguk, namun sikap penduduk desa semakin membuatnya bertanya-tanya. Semua orang buru-buru masuk ke rumah masing-masing begitu matahari mulai terbenam. Desa yang tadinya penuh dengan suara kehidupan mendadak sunyi seperti desa mati. Malam pertama di Watu Kenek, Danu bekerja di depan laptopnya. Suasana sepi membuatnya semakin produktif hingga terdengar suara aneh dari luar jendela. Mula-mula suara gemerisik dedaunan, lalu langkah kaki pelan mendekat. Ia berhenti mengetik dan mendengarkan. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan rumah. Mungkin hanya penduduk yang lewat, pikirnya. Tapi rasa ingin tahu menguasainya. Ia melongok melalui celah jendela. Yang terlihat hanyalah jalan setapak dan pohon besar di depan rumah. Tiba-tiba terdengar suara mengetuk pintu. Ketukan itu lambat namun keras. Seperti orang yang mengetuk dengan penuh tenaga. Danu ragu, tapi akhirnya bertanya, "Siapa di luar?" Tak ada jawaban. Namun ketukan itu berlanjut, disertai suara pelan seorang wanita. "Danu, keluarlah. Aku membawakan sesuatu untukmu." Seketika tubuhnya merinding. Suara itu serak, aneh, dan terasa akrab. Tapi bagaimana mungkin? Ia belum memberitahu siapapun namanya selain Pak Ruslan. Dengan panik, ia mundur dari pintu dan merapatkan tirai jendela. Ketukan berhenti, tapi kini terdengar suara lain. Langkah kaki mengitari rumah. Dari jendela di sisi lain, ia melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di bawah pohon besar. Wanita itu membelakanginya. Rambutnya panjang menjuntai hingga ke tanah. "Danu, keluarlah. Aku menunggumu." Suara itu bergema, meskipun mulut wanita itu tak bergerak. Wanita itu berbalik, wajahnya hancur terkelupas, mata cekung kosong, dan senyum yang menyeramkan. Danu mundur ke sudut ruangan, tubuhnya gemetar. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir ini hanyalah ilusi karena kelelahan. Tapi bau busuk yang menyengat memenuhi kamar. Lampu tiba-tiba padam, dan suara ketukan keras kembali terdengar.
Kali ini disertai tawa kecil yang menyeramkan. Danu lari keluar rumah. Ia menoleh, dan wanita itu kini berdiri di belakangnya. Jarak mereka begitu dekat, hingga ia bisa melihat ulat merayap di wajah hancurnya. Danu menjerit, namun suaranya tenggelam dalam keheningan malam. Keesokan paginya, Pak Ruslan menemukan pintu rumah terbuka. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Danu, kecuali laptop yang menyala di meja. Di layar hanya ada satu kalimat, "Jangan keluar malam di waktu kenek." Penduduk desa langsung tahu Danu telah melanggar aturan. Mereka menyusuri hutan alas dowo, tapi yang mereka temukan hanya pakaian Danu tergantung di dahan pohon, bersama bau busuk yang menyelimuti tempat itu. Hingga kini keberadaan Danu tetap menjadi misteri. Orang-orang percaya arwah penjaga desa telah mengambilnya sebagai peringatan bagi siapapun yang melanggar aturan. Desa Karangkenek kembali tenang, tetapi siapapun yang datang ke sana selalu diingatkan, hormat pada aturan atau hadapi akibatnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.